Saya adalah seorang jurnalis asal Australia yang sudah 20 tahun meliput bencana alam di kawasan Asia Pasifik. Kali ini saya datang ke Indonesia bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membuat laporan mendalam tentang bagaimana sebuah negara kepulauan raksasa menghadapi ancaman cuaca ekstrim yang hampir rutin terjadi. Saya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi tadi, membawa tas kamera berat dan catatan prasangka lama di kepala. Negara berkembang, koordinasi lemah, nelayan kecil pasti kena dampak paling parah tanpa perlindungan yang memadai. Tapi baru beberapa jam di sini, prasangka itu sudah mulai retak. Saya sengaja memilih rute darat ke pelabuhan kecil di Banten untuk melihat langsung respons terhadap peringatan dini BMKG tentang gelombang setinggi hingga 2,5 meter yang masih berlaku hingga hari ini. Di perjalanan, saya mendengar radio lokal yang terus mengulang siaran peringatan itu dengan nada tenang tapi tegas. Bukan panik, bukan juga cuek. Hanya fakta. Nelayan diminta tetap waspada. Hindari melaut di perairan selatan Jawa Barat dan sekitarnya hingga kondisi membaik. Sesampainya di dermaga kecil dekat Anyer, yang saya lihat bukan kekacauan, melainkan sebuah sistem yang berjalan dengan rapi. Jam menunjukkan pukul 9.15 WIB. Di posko koordinasi sementara yang didirikan di pinggir pantai, ada 3 petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sedang berbicara dengan sekitar 20 nelayan. Mereka tidak berteriak-teriak. Suara mereka pelan, tapi jelas. Satu persatu nelayan dicek nama kapalnya, lokasi biasa melaut, dan diberi penjelasan singkat mengapa hari ini lebih baik menunda. Saya mendekat, memperkenalkan diri sebagai jurnalis asing. Seorang nelayan berusia sekitar 50 tahun, Pak Joko, tersenyum tipis sambil mengusap tangannya yang kasar karena garam. Masuk angin dari selatan agak kencang, Mas. Gelombangnya bisa naik cepat. BMKG sudah kasih data jam per jam. Kita biasa pantau lewat grup WhatsApp nelayan desa. Kalau tinggi gelombang sudah masuk kategori sedang ke tinggi, ya kami tarik perahu. Saya bertanya, apakah ada yang nekat tetap melaut? Pak Joko menggeleng pelan. Ada yang bandel, tapi jarang. Kemarin sore, 2 kapal kecil sempat coba keluar. Tapi setelah dapat pesan dari ketua kelompok, mereka balik lagi dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak ada yang maksa. Kami saling ingatkan. Di belakangnya, saya melihat perahu-perahu jukung dan kapal fiber sudah ditarik agak ke darat, diikat kuat dengan tali tambang baru yang terlihat tebal. Bukan sembarang tali. Ada yang sudah diganti tahun ini dari bantuan program pemerintah daerah. Petugas dari BMKG cabang setempat datang membawa papan informasi sederhana. Peta perairan dengan zona warna merah untuk area berbahaya, beserta nomor hotline darurat yang bisa dihubungi 24 jam. Saya sempat ragu. Apakah ini hanya pertunjukan untuk jurnalis asing? Tapi tidak. Ketika saya mundur ke belakang dan mengamati dari jauh, interaksi tetap sama. Seorang ibu-ibu penjual ikan asin bahkan ikut nimbrung, mengingatkan suaminya untuk tidak lupa isi bensin cadangan di rumah, kalau besok cuaca membaik tapi bahan bakar langka. Siang harinya, saya melanjutkan perjalanan ke pelabuhan yang lebih besar di sekitar Merak. Di sana, suasananya berbeda tapi tetap teratur. Kapal-kapal feri yang melayani rute antar pulau sudah mengumumkan penundaan beberapa jadwal keberangkatan. Penumpang tidak marah-marah. Mereka duduk di ruang tunggu yang bersih. Ada AC, ada charger ponsel gratis, dan layar digital yang terus update informasi cuaca dari BMKG. Saya mendengar seorang ibu muda berbisik ke anaknya. Sabarlah, nak. Lebih baik telat daripada tenggelam. Seorang petugas pelabuhan, Mas Andi, melihat saya yang kelihatan asing dan langsung mendekat. Mau tanya-tanya, Pak. Gelombang tinggi ini biasa di musim transisi. Angin barat daya lagi kencang, ditambah swell dari Samudra Hindia. Kami sudah koordinasi dengan BMKG Pusat sejak kemarin malam. Semua kapal yang berangkat hari ini sudah dicek kestabilannya. Saya bertanya soal nelayan kecil yang sering jadi korban di negara lain. Mas Andi tersenyum. Kami punya program nelayan tangguh. Setiap desa punya radio komunikasi darat-laut. Dan ada asuransi nelayan yang preminya ditanggung sebagian pemerintah.
Kalau kapal rusak karena cuaca ekstrim sesuai peringatan, ada klaim cepat. Tahun lalu, di daerah ini, 3 nelayan dapat ganti rugi dalam waktu 2 minggu. Prosesnya online, tidak ribet. Saya diam sejenak. Di negara asal saya, kadang peringatan cuaca hanya dibaca lalu dilupakan. Di sini, sepertinya informasi itu benar-benar mengalir sampai ke tingkat paling bawah. Malam mulai turun ketika saya kembali ke posko pantai tadi. Lampu-lampu kecil di dermaga menyala terang. Beberapa nelayan masih berkumpul. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk membahas rencana besok. Ada yang membawa termos kopi hitam dan roti. Suasana seperti arisan keluarga besar. Saya duduk di pinggir, mendengarkan. Pak Joko tadi pagi kembali muncul. Kali ini dia membawa ponselnya dan menunjukkan aplikasi mobile BMKG yang dia pasang. Lihat ini mas, update real time. Besok pagi gelombang diprediksi turun ke 1,5 meter. Kalau aman, kami langsung melaut pagi-pagi buta. Saya bertanya, apa yang membuat mereka begitu disiplin? Jawabannya sederhana, tapi menusuk. Kami sudah sering kena ombak besar, mas. Dulu sebelum ada sistem seperti sekarang, banyak teman yang hilang. Sekarang kami merasa ada yang mengawasi dari belakang. BMKG kasih data, pemerintah daerah kasih alat. Kami saling jaga. Jadi bukan takut lagi, tapi lebih pintar menghadapi. Saya pulang ke penginapan dengan hati yang campur aduk. Sebagai jurnalis yang biasa melihat kekacauan di banyak tempat ketika alam marah, saya datang dengan ekspektasi akan menemukan keluhan, korban, dan ketidakmampuan. Yang saya temukan justru sebaliknya. Sebuah masyarakat yang belajar dari pengalaman. Sebuah sistem peringatan yang bekerja dari pusat sampai ujung jari. Dan manusia-manusia biasa yang memilih hidup selaras dengan laut, bukan melawannya dengan gegabah. Besok saya akan lanjut ke daerah lain yang juga terkena peringatan yang sama. Tapi malam ini, saya hanya bisa mencatat satu hal. Indonesia, dengan segala kerumitannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ternyata punya cara sendiri untuk berdiri tegar di hadapan gelombang tinggi. Bukan dengan sombong, tapi dengan waspada, terkoordinasi, dan saling mengingatkan. Dan itu, bagi saya, adalah pelajaran yang tak terduga dari tanah yang saya kira hanya penuh drama alam semata. Saya melanjutkan perjalanan keesokan paginya, masih dengan rasa penasaran yang belum pudar. Jam 05.47 WIB. Saya sudah berada di pelabuhan kecil di kawasan Pandeglang, Banten. Udara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti permukaan laut yang terlihat lebih tenang dibanding kemarin. Peringatan gelombang tinggi BMKG memang masih aktif, tapi prediksi pagi ini menunjukkan penurunan bertahap. Saya sengaja datang sangat pagi untuk melihat bagaimana nelayan merespons data real-time itu. Di dermaga kayu yang sudah agak usang tapi tetap kokoh, sekitar 40 perahu fiber dan jukung sudah mulai disiapkan. Bukan terburu-buru. Setiap nelayan memeriksa tali, mesin, dan life jacket satu persatu. Saya mendekati seorang pemuda bernama Andi, usia awal 30 tahun, yang sedang memasang antena radio kecil di kapalnya. Pagi mas, gelombang sudah turun ya? BMKG bilang maksimal 1,8 meter sekarang. Katanya sambil tersenyum, tangannya tetap sibuk. Saya bertanya apakah dia takut. Andi menggeleng sambil menunjuk ponselnya. Takut itu wajar mas, tapi kami punya data. Lihat, aplikasi info BMKG update jam 5.30 tadi. Arah angin 180 derajat, kecepatan 12 knot. Swell dari Hindia masih ada, tapi tidak sekuat kemarin. Kami hanya akan melaut maksimal 8 mil dari pantai hari ini. Kalau angin naik lagi, kami langsung balik. Di sebelahnya, seorang bapak tua, Pak Slamet, sedang membagikan termos kopi kepada anak buahnya. Minum dulu, biar hangat. Hari ini kita cuma ambil ikan teri dan layang. Jangan jauh-jauh. Suaranya pelan, tapi semua mendengarkan. Tidak ada yang membantah. Saya perhatikan,
Di setiap kapal ada stiker kecil bertuliskan nomor hotline SAR dan nomor posko BMKG terdekat. Bukan stiker lama yang pudar, tapi yang baru dicetak bulan ini. Saya naik ke salah satu perahu yang izin melaut hari ini. Kaptennya, Mas Budi, mengizinkan saya ikut sejauh batas aman. Mesin dinyalakan tepat pukul 6.25 WIB. Sebelum berangkat, seluruh awak kapal melakukan doa singkat bersama. Lalu, Mas Budi menghubungi radio kelompok nelayan. Kelompok 3 Pandeglang siap melaut. Tujuan Barat Daya. Jarak 7 mil. Kondisi cuaca saat ini cerah. Gelombang sedang. Over. Jawaban dari radio langsung datang. Diterima. Pantau terus. Kalau ada perubahan, laporkan jam 8. Laut pagi itu memang masih bergelombang, tapi tidak ganas. Perahu naik turun pelan, ritmis. Saya pegang pinggiran kapal, merasakan hembusan angin asin. Dalam hati saya bandingkan dengan pengalaman di Australia Utara beberapa tahun lalu, ketika peringatan serupa sering diabaikan dan berujung pada kapal hilang tanpa jejak. Di sini, setiap 30 menit, Mas Budi mengecek aplikasi dan radio. Masih aman, katanya singkat. Pukul 08.10 WIB, angin mulai berubah arah sedikit. Bukan dramatis, tapi cukup untuk membuat Mas Budi memutuskan membalikan haluan. Gelombang mulai naik lagi ke 2 meter. Kita pulang sekarang. Ikan sudah cukup untuk hari ini. Tidak ada keluhan dari awak. Mereka langsung membereskan jaring dan memutar kemudi. Radio kembali berbunyi. Kelompok 3 kembali ke dermaga. Estimasi tiba pukul 9. Sesampainya di pantai, saya melihat pemandangan yang membuat saya diam sejenak. Petugas dari Dinas Perikanan sudah menunggu dengan timbangan digital dan buku catatan. Setiap kapal yang kembali dicek hasil tangkapan, dicatat, lalu diberi tanda bahwa mereka patuh pada peringatan. Ini untuk data kami, sekaligus bukti kalau ada klaim asuransi nanti. Jelas seorang petugas perempuan bernama Bu Rina. Suaranya ramah. Tidak kaku. Saya bertanya kepada Pak Slamet yang baru turun dari kapal lain. Kenapa kalian begitu patuh? Di banyak tempat, nelayan kecil sering nekat demi dapat ikan lebih banyak. Pak Slamet tertawa kecil sambil menggulung tali. Dulu kami juga begitu, Mas. Tahun 2018, ada badai yang bikin 12 nelayan hilang di perairan sini. Setelah itu, BMKG mulai pasang menara pemantau cuaca otomatis di desa kami. Sekarang, setiap pagi ada laporan suara di masjid dan grup WA. Kami belajar bahwa hidup lebih penting daripada ikan satu hari. Lagi pula, kalau kami selamat, besok masih bisa melaut lagi. Siang harinya, saya pindah ke kantor BMKG cabang Banten. Di ruangan sederhana tapi rapi, seorang analis cuaca muda bernama Mas Dika sedang memantau layar radar. Jam dinding menunjukkan pukul 13.45 WIB. Dia menjelaskan dengan sabar kepada saya. Peringatan dini kami keluarkan sejak 48 jam lalu. Data dari buoy laut, satelit Himawari, dan stasiun pantai kami gabungkan. Gelombang 2,5 meter itu bukan tebakan, tapi perhitungan model numerik dengan akurasi tinggi. Kami sebarkan lewat SMS broadcast ke 5.000 nelayan terdaftar, radio komunitas, dan aplikasi. Saya tanya, apakah ada nelayan yang protes karena terlalu sering diperingatkan? Mas Dika menggeleng. Justru mereka yang minta update lebih sering. Bulan lalu, kami adakan pelatihan bersama di 18 desa pesisir. Mereka belajar baca grafik gelombang, paham apa arti waspada dan siaga. Sekarang mereka bukan cuma terima perintah, tapi ikut memantau. Sore menjelang, saya kembali ke dermaga. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyinari perahu-perahu yang sudah ditambatkan rapi. Beberapa nelayan sedang memperbaiki jaring sambil ngobrol santai. Ada anak kecil berlari-lari di pasir, tertawa. Suasana tidak seperti daerah yang baru saja menghadapi ancaman gelombang tinggi. Justru terasa hidup, tenang, dan penuh harapan. Pak Joko dari kemarin muncul lagi, kali ini membawa 2 ekor ikan besar yang dibungkus daun pisang. Ini untuk Anda, Mas. Hasil pagi tadi. Buktinya kami tetap bisa dapat rezeki meski waspada.
Saya terima dengan tangan gemetar sedikit. Bukan karena ikan, tapi karena realisasi yang mulai mengguncang saya. Saya datang ke Indonesia dengan pikiran bahwa negara ini akan kewalahan menghadapi peringatan cuaca seperti ini. Saya bayangkan kekacauan, keluhan massal, dan nelayan yang putus asa. Yang saya temukan adalah sebaliknya. Sebuah rantai koordinasi yang bekerja dari satelit hingga ke ujung jari nelayan. Sebuah komunitas yang saling menjaga tanpa perlu diomeli. Dan manusia-manusia yang memilih bijak daripada nekat. Malam ini, di penginapan kecil dekat pantai, saya membuka laptop dan menulis catatan pertama untuk laporan saya. Tangan saya berhenti sejenak di atas keyboard. Prasangka lama saya tentang negara berkembang yang lemah menghadapi alam sudah hancur berkeping-keping. Indonesia tidak hanya bertahan di hadapan gelombang tinggi. Mereka belajar hidup bersama ombak itu, dengan data, dengan disiplin, dan dengan kebersamaan yang sederhana, tapi kuat. Dan besok, saya akan melanjutkan perjalanan ke daerah lain yang masih dalam peringatan yang sama. Kali ini bukan dengan keraguan, tapi dengan mata yang lebih terbuka. Saya melanjutkan perjalanan keesokan harinya dengan perasaan yang sudah mulai bergeser. Jam 6.15 WIB, saya naik bus kecil dari Pandeglang menuju Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat. Jalanan masih sepi. Kabut tipis menyelimuti perbukitan. Radio di bus terus menyiarkan update BMKG. Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Barat masih berstatus waspada hingga sore nanti, maksimal 2,2 meter. Penumpang di bus tidak panik. Mereka hanya mengangguk pelan. Ada yang langsung buka aplikasi BMKG di ponsel. Sesampainya di Pelabuhan Ratu pukul 9.40 WIB, suasana dermaga jauh lebih hidup dibanding yang saya bayangkan. Bukan kerumunan nelayan yang gelisah, melainkan puluhan perahu yang sudah ditarik ke darat dengan rapi, diberi tambang pengikat ganda, dan ditutup terpal biru baru. Di posko darurat yang didirikan di ujung dermaga, ada meja panjang dengan termos kopi, roti, dan papan tulis besar bertuliskan Update Cuaca Harian BMKG Sukabumi. Jam dinding menunjukkan pukul 9.55. Seorang petugas bernama Bu Siti sedang menjelaskan kepada sekitar 25 nelayan yang duduk melingkar di bangku kayu. Pagi ini gelombang masih 2,1 meter di titik 10 mil lepas pantai. Angin barat daya 15 knot. Besok pagi diprediksi turun ke 1,4 meter. Jadi hari ini tetap tunda dulu ya. Kita manfaatkan waktu untuk cek mesin dan jaring, kata Bu Siti dengan suara tenang. Tidak ada nada memerintah. Nelayan-nelayan itu mengangguk. Ada yang mencatat di buku kecil, ada yang foto papan tulis dengan ponsel. Saya mendekat dan memperkenalkan diri. Seorang nelayan berusia 42 tahun, Pak Rahman, langsung menyodorkan kursi lipat untuk saya. Duduk dulu mas, kopi panas ada. Anda dari mana? Australia? Wah, jauh sekali. Di sini biasa kok, gelombang tinggi datang tiap musim peralihan. Yang penting, kami sudah siap. Saya bertanya, bagaimana mereka mengatur jadwal melaut di tengah peringatan yang berulang? Pak Rahman tersenyum sambil menunjuk sebuah kotak hitam kecil di meja posko. Itu receiver radio SSB dari program Kementerian Kelautan. Setiap hari pukul 7 dan 17 ada siaran cuaca langsung dari BMKG. Kemarin malam kami dengar peringatan dini. Langsung tarik semua perahu sebelum maghrib. Tidak ada yang protes. Karena kami tahu, kalau nekat, bisa kehilangan lebih banyak. Di belakang posko, saya melihat tim relawan dari Karang Taruna Desa sedang memasang pagar pembatas dari bambu dan tali untuk mencegah anak-anak mendekati dermaga saat ombak besar. Mereka bekerja cepat, tapi tertib. Seorang remaja berusia 17 tahun bernama Rian menjelaskan. Kami dilatih tiap bulan oleh Basarnas. Cara evakuasi, cara bantu nelayan yang terbalik, sampai cara bikin rakit darurat dari drum bekas. Bulan lalu kami latihan bareng, simulasi gelombang 3 meter. Capek. Tapi sekarang kami tahu harus ngapain kalau benar-benar terjadi. Pukul 11.20 Waruma Merakun Bakah. Angin mulai kencang lagi. Ombak di kejauhan terlihat putih berbusa. Tapi di dermaga, tidak ada kepanikan.
Pak Rahman mengajak saya ke gudang penyimpanan alat. Di dalamnya tersusun rapi life jacket oranye, pelampung, dan kotak P3K. Ini dari bantuan APBD tahun lalu. Setiap kapal wajib bawa minimal 120% dari jumlah awak. Kalau kurang, tidak boleh berangkat. Petugas pelabuhan cek ketat. Saya sempat ikut patroli kecil bersama tim SAR setempat menggunakan perahu karet. Jam 13.05 walau mau pagi itu, kami meluncur keluar dermaga, hanya sejauh 300 meter untuk memantau kondisi. Ombak memang naik turun cukup tinggi, tapi perahu karet kami stabil karena desain khusus untuk cuaca ekstrim. Operatornya, Mas Tony, terus komunikasi via handy-talkie dengan posko darat. Posko, ini tim 2, kondisi saat ini gelombang 2,3 meter. Visibility masih bagus. Tidak ada kapal yang melanggar. Over. Jawaban dari posko datang cepat. Diterima. Kembali ke dermaga pukul 13.45. Hati-hati. Kembali ke darat, saya duduk bersama kelompok nelayan yang sedang makan siang sederhana. Nasi liwet, ikan asin, dan sambal terasi. Mereka tidak banyak bicara soal cuaca buruk. Lebih banyak cerita tentang anak-anak yang sekolah di desa, rencana perbaikan masjid, dan rencana panen rumput laut minggu depan. Pak Rahman tiba-tiba berkata, "Dulu tahun 2016, kami kehilangan 8 teman karena badai mendadak. Tidak ada peringatan yang jelas, tidak ada alat komunikasi. Sekarang, setiap ada peringatan BMKG, kami anggap itu nyawa kami sendiri yang dijaga. Jadi kami patuh bukan karena takut hukuman, tapi karena sudah merasakan sakitnya kehilangan." Sore hari, pukul 16.30 WIB, saya melihat perubahan kecil, tapi penting. Layar LED di posko menampilkan grafik gelombang yang mulai turun. Beberapa nelayan mulai membersihkan perahu mereka, mempersiapkan bahan bakar, dan mengecek umpan. Bukan karena nekat, tapi karena data menunjukkan besok pagi sudah aman. Bu Siti kembali ke posko dengan senyum. Besok jam 5 sudah boleh melaut, tapi tetap pantau update setiap 2 jam. Malam menjelang, saya berdiri di ujung dermaga sendirian. Angin masih bertiup, tapi lebih lembut. Lampu-lampu kecil di perahu menyala satu persatu. Suara azan maghrib terdengar dari masjid desa yang tak jauh. Nelayan-nelayan mulai pulang ke rumah masing-masing. Ada yang menggendong anak, ada yang mengayuh sepeda motor sambil bawa termos kosong. Saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Sebagai jurnalis yang sudah melihat banyak negara menghadapi ancaman laut, saya biasanya menemukan cerita kesedihan dan kekacauan. Di Pelabuhan Ratu hari ini, saya justru melihat sebuah komunitas yang sudah matang. Mereka tidak melawan alam dengan sombong. Mereka mendengarkan peringatan, mempersiapkan diri dengan rapi, saling mengingatkan, dan tetap menjalani hidup dengan tenang. Prasangka saya tentang ketidakmampuan negara kepulauan menghadapi gelombang tinggi semakin luntur. Yang ada di sini adalah kecerdasan kolektif. Data dari pusat yang sampai ke ujung desa. Disiplin yang lahir dari pengalaman pahit. Dan kebersamaan yang membuat setiap peringatan bukan beban, melainkan pelindung bersama. Besok saya akan melanjutkan ke daerah selatan Jawa yang lain. Tapi malam ini, saya hanya bisa tersenyum kecil sambil mencatat. Indonesia sedang mengajari saya bahwa menghadapi gelombang tinggi bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan yang dilakukan bersama setiap hari, dengan sabar dan teliti. Saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke selatan. Kali ini menuju pantai-pantai di sekitar Gunung Kidul, Yogyakarta. Jam 7.10 Welah Munima, saya naik angkutan umum dari Sukabumi menuju stasiun kereta, lalu lanjut dengan bus malam yang tiba di Wonosari pukul 5.45 keesokan harinya. Udara pegunungan masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti jalan berliku. Di radio bus, suara announcer BMKG terdengar jelas. Peringatan dini gelombang tinggi kategori sedang hingga tinggi masih berlaku di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga 12 April 2026. Nelayan dan operator kapal kecil diminta meningkatkan kewaspadaan. Saya turun di terminal kecil Wonosari, lalu naik ojek menuju Pantai Baron.
Pukul 7.25 Wangan Tangglami, saya sudah berdiri di dermaga nelayan kecil yang terletak di Teluk Sempit. Bukan pemandangan kacau yang saya temui. Perahu-perahu kayu dan fiber sudah ditarik jauh ke darat, diikat dengan tali tambang tebal yang melingkar rapi di tiang-tiang beton. Ada spanduk kain putih sederhana tergantung di pintu posko. Update BMKG hari ini. Gelombang 1,8 sampai 2,3 meter. Tunda melaut hingga besok siang. Di posko yang terbuat dari bilik bambu bercat biru muda, sekitar 15 nelayan sedang duduk melingkar di tikar. Seorang perempuan parubaya, Bu Hartati, yang ternyata ketua kelompok nelayan perempuan di desa itu, sedang membagikan print-out grafik cuaca yang diambil dari aplikasi BMKG. Ini lihat mas, angin timur laut 8 knot, swell dari selatan masih kuat. Kalau kita paksa keluar hari ini, perahu kecil kami bisa oleng di mulut teluk. Lebih baik perbaiki jaring dulu, katanya sambil menunjuk garis merah pada kertas. Saya duduk di pinggir tikar. Seorang nelayan muda bernama Mas Guntur, usia sekitar 28 tahun, menyodorkan gelas teh hangat. Minum dulu, Mas. Anda jurnalis Australia? Wah, di sini kami biasa. Tiap tahun musim ini gelombang naik. Tapi sekarang sudah ada menara pemantau otomatis di bukit atas pantai. Data langsung masuk ke HP kami via SMS dan grup Telegram desa. Pukul 8.40 WIB. Datang 2 petugas dari BPBD Gunung Kidul naik motor trail. Mereka tidak datang dengan wajah tegang, tapi membawa dus berisi masker, obat anti mual, dan baterai cadangan untuk radio nelayan. Pagi semua. Kami cek kesiapan saja. Ada yang butuh tambal ban perahu atau isi solar cadangan? Tanya salah satu petugas sambil mencatat di tablet kecil. Nelayan-nelayan menjawab satu persatu dengan tenang. Tidak ada yang mengeluh soal peringatan. Malah ada yang bilang, "Terima kasih Pak, kemarin malam kami sudah isi solar semua. Kalau besok aman, langsung kami isi lagi di koperasi nelayan." Saya ikut berjalan menyusuri garis pantai. Ombak di kejauhan memang terlihat tinggi, memecah dengan suara gemuruh di karang-karang karst yang khas Gunung Kidul. Tapi di darat, suasana justru seperti hari biasa. Anak-anak desa bermain di pasir sambil diawasi ibu-ibu yang sedang menjemur ikan asin. Beberapa nelayan sedang mengamplas badan perahu yang retak. Ada yang mengecat ulang nama kapal dengan cat baru berwarna merah cerah. Satu perahu bernama Sumber Rejeki sedang diperbaiki oleh 3 orang dengan alat las sederhana. Ini rusak karena ombak bulan lalu, tapi kami laporkan ke program asuransi nelayan. Prosesnya cepat. Minggu depan sudah selesai, kata pemiliknya, Pak Karno. Pukul 11.15 WIB, saya diajak masuk ke sebuah rumah panggung sederhana milik Bu Hartati. Di ruang tamu kecil itu ada layar TV 32 inci yang menyala terus, menampilkan channel YouTube resmi BMKG. Suara perakiraan cuaca maritim sedang berjalan. Perairan selatan Gunung Kidul, tinggi gelombang signifikan maksimal 2,4 meter hingga pukul 18 WIB hari ini. Bu Hartati menjelaskan sambil menyeduh kopi lagi. Kami pasang TV ini dari dana desa tahun lalu. Setiap pagi dan sore kami kumpul di sini, atau dengar lewat speaker masjid. Anak muda yang paham teknologi biasanya bantu jelaskan ke yang lebih tua, jadi tak ada yang ketinggalan informasi. Saya bertanya, apa yang terjadi kalau ada nelayan yang bandel tetap melaut? Bu Hartati tersenyum tipis. Dulu ada, Mas. Tahun 2022, satu kapal kecil nekat akhirnya terbalik di karang. Awaknya selamat karena pakai life jacket, tapi perahu hilang. Setelah itu, kami buat aturan desa bersama. Kalau melanggar peringatan BMKG tanpa alasan mendesak, tidak boleh ikut bagi hasil tangkapan selama 1 bulan. Sampai sekarang, hampir tidak ada yang nekat lagi. Kami saling jaga karena kami keluarga besar. Siang berlalu dengan cepat. Pukul 14.30 WAPAT, angin mulai mereda sedikit. Beberapa nelayan mulai memindahkan perahu sedikit lebih dekat ke air, tapi masih jauh dari garis ombak. Mereka bekerja sambil bercanda. Ada yang nyanyi lagu daerah pelan-pelan. Saya perhatikan, setiap perahu sudah dilengkapi dengan GPS tracker kecil
yang dipasang tahun ini dari bantuan KKP. Ini bantu SAR kalau ada apa-apa. Sinyalnya langsung ke pusat di Jakarta, kata Mas Guntur sambil menunjuk alat hitam sebesar kotak rokok. Menjelang sore, pukul 16.55 Wakan Pakanbaga, saya duduk di batu karang dekat pantai sambil mencatat. Ombak masih tinggi, tapi ritmenya sudah lebih teratur. Di belakang saya, suara anak-anak tertawa bercampur dengan suara palu yang mengetuk kayu perahu. Tidak ada rasa takut berlebih. Hanya kewaspadaan yang tenang, seperti orang yang sudah belajar hidup berdampingan dengan laut selama ratusan tahun. Tapi sekarang dengan alat dan pengetahuan modern. Sebagai orang Australia yang sering melihat banjir dan kebakaran hutan menghancurkan komunitas kecil, saya mulai merasa ada yang berbeda di sini. Di Gunung Kidul, peringatan gelombang tinggi bukan menjadi momok yang membuat orang lumpuh, justru menjadi sinyal untuk berkumpul, mempersiapkan diri, dan saling menguatkan. Data dari BMKG mengalir lancar. Petugas turun langsung. Nelayan patuh bukan karena takut, tapi karena mereka paham risikonya dari pengalaman nyata. Prasangka saya yang tersisa semakin tipis. Saya yang datang dengan pikiran, negara kepulauan pasti kewalahan menghadapi cuaca ekstrim. Kini melihat sebuah sistem yang hidup, dari satelit di angkasa hingga obrolan pagi di tikar pantai. Semua berjalan tanpa drama berlebih, tanpa teriakan panik, hanya dengan tindakan kecil yang dilakukan berulang setiap hari. Malam ini, di penginapan sederhana dekat Pantai Baron, saya membuka jendela menghadap laut. Angin masih bertiup, tapi suara ombak terdengar seperti irama biasa. Besok saya akan ke daerah lain yang masih dalam pantauan peringatan yang sama. Tapi kali ini, saya tidak lagi membawa keraguan besar. Saya mulai percaya bahwa Indonesia punya cara sendiri untuk berdiri di garis pantai yang panjang ini. Dengan telinga yang mendengar data, tangan yang bekerja bersama, dan hati yang tetap tenang di tengah gelombang. Saya tiba di Pelabuhan Sadeng, Gunung Kidul, tepat pukul 6.50 WIB keesokan paginya setelah menginap semalam di penginapan kecil dekat Pantai Baron. Udara masih lembab. Bau garam bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh dari warung-warung di pinggir dermaga. Peringatan BMKG masih aktif. Gelombang signifikan hingga 2,3 meter di perairan selatan Jawa hingga sore hari. Tapi yang saya lihat bukan nelayan yang gelisah atau dermaga sepi total. Justru sebaliknya. Di lapangan parkir dermaga yang luas tapi sederhana, puluhan perahu sudah ditarik rapi membentuk barisan lurus. Tali tambang merah dan biru melingkar di tiang-tiang besi dengan simpul yang sama persis. Ada papan tulis besar di depan posko utama yang ditulis dengan spidol tebal. Hari ini, gelombang 2,1 meter. Update BMKG pukul 6.30. Melaut ditunda hingga besok pagi. Tetap siaga. Jam dinding di posko menunjukkan pukul 7.05 ketika saya mendekat. Seorang bapak berusia sekitar 55 tahun, Pak Suparno, ketua kelompok nelayan Sadeng, sedang memimpin rapat pagi. Sekitar 40 orang duduk di bangku plastik dan tikar. Suaranya pelan, tapi jelas. Kemarin malam, buoy di selatan Sadeng kirim data swell naik. Jadi hari ini kita fokus perbaikan. Yang kapalnya bocor, bawa ke bengkel koperasi. Yang mesin bermasalah, cek di tempat Pak Joko. Jangan lupa isi solar cadangan di SPBU Nelayan sebelum jam 10. Saya berdiri di pinggir, mendengarkan. Tidak ada yang mengeluh atau berdebat. Satu persatu mereka angkat tangan kalau ada kebutuhan. Seorang nelayan muda bernama Mas Agus bilang, "Pak, life jacket saya robek di bagian tali. Bisa ganti dari stok desa." Pak Suparno langsung catat di buku catatan kecil. Bisa, ambil setelah rapat. Ada 12 buah baru dari bantuan provinsi bulan lalu. Pukul 8.15, 2 mobil pickup dari Dinas Perikanan Yogyakarta tiba. Mereka turun membawa kotak kardus berisi baterai kering, tali tambang cadangan, dan lembaran checklist keselamatan. Seorang petugas perempuan bernama Bu Dewi membagikan checklist itu satu persatu. Setiap kapal wajib isi ini sebelum laut besok. Cek 12 poin. Mesin, bahan bakar, radio,
life jacket, GPS, P3K, sampai tali jangkar. Kalau lengkap, kami stempel hijau. Kalau kurang, tidak boleh keluar. Saya ikut mengamati prosesnya. Nelayan-nelayan mengisi checklist dengan teliti. Ada yang foto checklistnya untuk dikirim ke grup WA keluarga. Tidak ada yang terburu-buru atau curang. Bu Dewi menjelaskan kepada saya, program ini sudah jalan 3 tahun. Dulu banyak kapal yang kurang peralatan. Sekarang hampir 98% patuh. Kalau ada yang tidak stempel, langsung kami tahu lewat laporan harian. Siang hari pukul 11.40 Wati Bagana, saya diajak masuk ke ruang rapat kecil di belakang posko. Di dinding ada peta laut besar dengan zona warna. Merah untuk area berbahaya, kuning untuk waspada, hijau untuk aman. Pak Suparno menunjuk titik di peta. Ini lokasi buoy kami. Data real time masuk setiap 15 menit. Kemarin swell naik dari 1,6 ke 2,4 meter dalam waktu 4 jam. Makanya kami langsung tarik semua perahu sebelum maghrib. Saya bertanya apa yang membuat mereka begitu cepat merespons. Pak Suparno duduk di kursi kayu, mengusap dagunya yang kasar. Kami ingat tahun 2019, Mas. Ada badai mendadak, 7 perahu hilang, 11 nelayan meninggal. Waktu itu, informasi hanya dari radio nasional yang terlambat. Sekarang, setiap desa punya tim cuaca sendiri. Anak muda pantau aplikasi, yang tua dengar radio SSB. Kalau ada peringatan, dalam 30 menit semua kapal sudah di darat. Kami tidak mau kehilangan lagi. Pukul 14.20 Walomatukna, cuaca mulai berubah. Angin sedikit mereda, tapi ombak masih tinggi memecah di karang luar. Beberapa nelayan mulai membersihkan jaring yang tersangkut rumput laut. Ada yang mengecat ulang nama perahu dengan cat anti karat. Seorang ibu-ibu bernama Bumina, istri nelayan, datang membawa rantang besar berisi nasi uduk dan lauk ikan. Makan siang dulu, Mas. Kalau perut kenyang, kerja lebih ringan, katanya sambil tersenyum. Saya duduk bersama mereka di bawah tenda biru. Obrolan tidak hanya soal cuaca. Ada yang cerita anaknya baru lulus SMA dan mau kuliah jurusan teknologi kelautan di Yogyakarta. Ada yang bahas rencana bikin koperasi rumput laut bulan depan. Suasana santai, tapi tetap fokus. Pukul 14.55 WIB. Pak Suparno berdiri dan umumkan. Update BMKG pukul 15.30. Gelombang mulai turun ke 1,9 meter. Besok pagi jam 5.30, kami izinkan melaut dengan batas 12 mil. Tetap pantau setiap 2 jam. Malam mulai turun pukul 18.10 WIB. Lampu-lampu dermaga menyala kuning hangat. Perahu-perahu yang sudah diperbaiki terlihat lebih rapi. Saya berdiri di ujung dermaga. Angin laut meniup pelan. Di kejauhan, ombak masih bergemuruh. Tapi di sini, nelayan-nelayan sudah pulang ke rumah masing-masing dengan langkah tenang. Ada yang menggendong anak kecil, ada yang naik motor sambil bawa termos kosong. Saya kembali ke penginapan kecil di dekat pantai, dengan hati yang semakin berat oleh rasa hormat. Di Sadeng hari ini, saya melihat sebuah komunitas yang tidak lagi bergantung pada keberuntungan semata. Mereka punya data akurat dari BMKG. Mereka punya prosedur yang jelas. Mereka punya kebiasaan saling mengingatkan. Dan yang paling penting, mereka punya ingatan kolektif tentang harga yang harus dibayar kalau lengah. Prasangka saya sebagai jurnalis asing yang biasa melihat kekacauan di banyak tempat ketika alam marah, kini hampir hilang total. Indonesia tidak sekedar bertahan menghadapi gelombang tinggi. Mereka mengubah ancaman itu menjadi rutinitas yang terkelola. Dari rapat pagi di tikar, checklist keselamatan, sampai obrolan santai sambil makan nasi uduk. Besok saya akan melanjutkan perjalanan ke daerah terakhir dalam rute ini. Tapi malam ini, saya hanya bisa mencatat satu kalimat di buku catatan saya. Di tengah lautan yang luas dan ombak yang ganas, orang-orang di Sadeng ini memilih untuk tetap bijak, tetap teratur, dan tetap bersama. Itu bukan keberuntungan. Itu pilihan yang mereka ambil setiap hari. Saya tiba di Pelabuhan Perigi, Trenggalek, Jawa Timur,
tepat pukul 07.20 WIB setelah perjalanan malam yang panjang dari Gunung Kidul. Bus menurunkan saya di terminal kecil, lalu ojek membawa saya langsung ke dermaga. Udara pagi masih basah oleh embun. Bau ikan asin dan solar bercampur di angin. Peringatan BMKG masih berlaku hingga hari ini. Gelombang tinggi hingga 2,4 meter di perairan selatan Jawa Timur. Tapi dermaga Perigi tidak sepi seperti yang saya bayangkan. Di halaman posko nelayan yang bercat hijau pudar, sekitar 60 orang sudah berkumpul. Jam dinding menunjukkan pukul 7.35. Pak Hadi, Ketua HNSK Perigi, berdiri di depan papan informasi besar yang baru diperbarui pukul 6.50. Tulisannya jelas. Gelombang signifikan 2,2 meter. Arah angin 190 derajat. Swell dari Hindia 2,5 meter. Melaut ditunda. Fokus perawatan kapal dan stok logistik. Tidak ada suara protes. Nelayan duduk di bangku panjang. Ada yang bawa termos, ada yang bawa anak kecil yang masih mengantuk. Pak Hadi berbicara dengan nada biasa, seperti sedang bicara soal cuaca harian. Kemarin Bui Perigi kirim data swell naik cepat pukul 02 dini hari. Makanya kami langsung umumkan lewat speaker masjid dan grup WA pukul 03.15. Semua kapal sudah ditarik sebelum subuh. Hari ini, kita manfaatkan untuk servis mesin di bengkel koperasi. Yang butuh spare part, daftar sekarang. Saya mendekat dan memperkenalkan diri. Pak Hadi langsung menyodorkan bangku. Duduk, Mas. Kopi tubruk ada. Anda dari Australia? Di sini biasa, Mas. Laut Selatan memang galak tiap musim ini. Tapi kami sudah punya cara. Pukul 8.25 wujudlah muran berbelingan, tim dari Polairut dan Basarnas Trenggalek tiba dengan 2 mobil. Mereka tidak datang untuk memarahi, tapi membawa map tebal berisi formulir klaim asuransi nelayan dan stiker reflektif baru untuk life jacket. Seorang perwira muda bernama Letda Andi menjelaskan sambil membagikan stiker. Ini stiker glow in the dark, pasang di jaket dan perahu. Kalau malam ada kejadian, tim SAR lebih mudah lihat dari helikopter atau kapal patroli. Saya ikut mengamati saat nelayan mengisi formulir klaim untuk perahu yang rusak bulan lalu. Prosesnya cepat. Petugas memfoto kapal, cek nomor registrasi, lalu kasih tanda terima. Minggu depan cair, Mas. Sudah 2 kali kami bantu nelayan di sini. Tidak ada yang nunggu berbulan-bulan, kata Letda Andi. Pukul 10.10 WIB, saya diajak ke area bengkel koperasi nelayan di belakang dermaga. Suara mesin las dan palu terdengar ritmis. 12 perahu sedang diperbaiki secara bersamaan. Seorang mekanik bernama Mas Joko sedang mengganti filter solar di mesin kapal Mutiara Laut. Ini filter baru dari program pemerintah, gratis untuk nelayan kecil. Kalau mesin mati di tengah gelombang, bahaya sekali. Makanya kami cek semua hari ini, katanya sambil menyekat tangan dengan lap kain. Di sudut lain, ibu-ibu nelayan sedang menjahit jaring yang robek. Bu Siti, istri Pak Hadi, memimpin kelompok itu. Kami buat kelompok perempuan nelayan tahun lalu. Kalau suami tidak melaut, kami tetap kerja. Hari ini kami perbaiki 40 jaring. Besok kalau cuaca aman, langsung siap dipakai. Siang hari, pukul 12.45 WIB, hujan gerimis mulai turun. Nelayan tetap tenang. Mereka pindah ke bawah atap posko yang luas, makan siang bersama dari rantang-rantang yang dibawa dari rumah. Menu sederhana, nasi, ikan pepes, dan sambal. Obrolan mengalir ringan. Ada yang cerita anaknya baru dapat beasiswa dari Kementerian Kelautan untuk kuliah di Politeknik Perikanan. Ada yang bahas rencana pasang solar panel di rumah nelayan supaya listrik tidak padam saat badai. Pukul 15.30 WIB, Pak Hadi naik ke panggung kecil dan umumkan update. BMKG baru rilis pukul 15.15. Gelombang mulai turun ke 1,7 meter besok pagi. Arah angin berubah ke 160 derajat. Besok kami izinkan melaut mulai jam 5 dengan batas 10 mil. Tetap bawa radio dan lapor posko setiap 2 jam. Tidak ada sorak-sorai. Hanya anggukan kepala dan kalimat, "Siap, Pak."
yang terdengar dari semua arah. Beberapa nelayan langsung berdiri untuk memindahkan perahu sedikit lebih dekat ke air, mempersiapkan tanpa terburu-buru. Sore menjelang maghrib, pukul 17.40, saya berdiri di ujung dermaga Perigi. Angin masih kencang. Ombak di kejauhan masih putih berbusa. Tapi di dermaga, suasana sudah seperti hari biasa. Lampu neon kuning menyala satu persatu. Anak-anak nelayan berlarian di pasir sambil bawa layang-layang. Pak Hadi mendekat, berdiri di samping saya sambil menyalakan rokok kretek. Mas, dulu tahun 2017, kami kehilangan 14 teman dalam satu malam, karena tidak ada peringatan yang jelas. Sekarang, setiap ada peringatan BMKG, kami anggap itu suara saudara kami sendiri yang bilang, hati-hati. Jadi kami patuh. Bukan karena takut, tapi karena kami sudah belajar mahal. Saya diam sejenak. Di depan saya, Laut Selatan yang ganas masih bergemuruh. Tapi di belakang, komunitas ini berdiri dengan tenang. Mereka punya data yang akurat, prosedur yang jelas, alat yang memadai, dan yang paling kuat, kebiasaan saling menjaga tanpa perlu diingatkan berkali-kali. Malam ini, di kamar penginapan kecil menghadap laut, saya membuka laptop dan menulis catatan panjang. Prasangka saya sebagai jurnalis Australia yang datang dengan bayangan kekacauan dan ketidakmampuan sudah benar-benar hancur. Di Perigi, saya melihat Indonesia bukan sekedar bertahan di hadapan gelombang tinggi. Mereka mengubah ancaman itu menjadi rutinitas yang teratur, menjadi kebersamaan yang hangat, menjadi pilihan bijak yang dilakukan setiap hari oleh orang-orang biasa. Besok adalah hari terakhir perjalanan saya mengikuti peringatan ini. Tapi malam ini, saya sudah tahu jawabannya. Negara kepulauan terbesar di dunia ini punya cara sendiri untuk menghadapi lautan yang luas dan ganas. Dengan telinga yang mendengar, tangan yang bekerja bersama, dan hati yang tetap tenang meski ombak mengamuk. Saya memutuskan hari terakhir perjalanan ini untuk kembali ke titik awal, tapi dengan sudut yang berbeda. Pantai Anyer di Banten. Tempat saya mulai mengamati peringatan gelombang tinggi beberapa hari lalu. Jam 5.55 WIB saya tiba dengan mobil sewaan setelah perjalanan semalaman dari Trenggalek. Langit masih gelap, tapi dermaga kecil yang saya kunjungi hari pertama sudah ramai dengan aktivitas pelan namun teratur. Peringatan BMKG memang masih berlaku hingga sore ini. Gelombang diperkirakan turun bertahap ke 1,6 meter. Tapi nelayan tetap waspada. Di posko yang sama, Pak Joko yang saya temui di hari pertama sedang berdiri di depan papan update baru. Jam dinding menunjukkan pukul 6.10. Tulisannya, update BMKG pukul 5.45. Gelombang 1,8 meter di titik 8 mil. Angin 12 knot dari barat daya. Hari ini boleh melaut terbatas, maksimal 7 mil. Lapor setiap jam. Sekitar 30 nelayan sudah berkumpul. Minum kopi hitam dari termos bersama. Suara mereka pelan seperti obrolan pagi biasa. Pak Joko melihat saya dan langsung tersenyum lebar. Kembali lagi, Mas. Bagus. Hari ini kami coba keluar sedikit. Tapi tetap ikut aturan. Lihat, semua kapal sudah dicek checklist tadi malam. Saya ikut naik ke kapal Pak Joko, Rezeki Laut, yang sudah ditarik ke air dengan bantuan 4 orang awak. Mesin dinyalakan tepat pukul 06.35 WIB. Sebelum berangkat, Pak Joko ambil radio SSB dan hubungi posko. Kelompok Anyer 2 siap melaut. Tujuan barat daya, jarak 6 mil. Kondisi saat ini cerah, gelombang sedang. Over. Jawaban dari posko datang cepat. Diterima, pantau terus. Kalau naik di atas 2 meter, balik segera. Selamat melaut. Laut pagi itu masih bergelombang, tapi jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Perahu naik turun pelan, angin asin menyapu wajah. Setiap 30 menit, Pak Joko cek aplikasi BMKG di ponsel dan radio. Awak kapal bekerja tanpa banyak bicara, tapi gerakan mereka sinkron. Satu orang pantau jaring, satu orang pegang kemudi, satu orang catat posisi GPS. Saya tanya, kenapa begitu disiplin? Pak Joko jawab sambil mata tetap ke depan. Karena kami sudah lihat di Perigi, di Sadeng,
di Pandeglang. Semua tempat sama. Data dari BMKG itu nyawa kami. Kalau kami patuh, kami pulang selamat. Kalau tidak, kami yang rugi sendiri. Pukul 8.20 huakan mama, gelombang mulai terasa naik sedikit. Pak Joko langsung putuskan balik. Cukup hari ini. Ikan sudah lumayan, tapi keselamatan lebih utama. Radio kembali berbunyi saat kami putar haluan. Kelompok Anyer 2 kembali ke dermaga. Estimasi tiba pukul 9.10. Sesampainya di pantai, suasana dermaga sudah seperti pasar kecil yang tertib. Perahu-perahu yang kembali dicek satu persatu oleh petugas Dinas Kelautan. Hasil tangkapan ditimbang, dicatat, lalu dibagi. Bu Rina, petugas yang saya temui sebelumnya, tersenyum saat melihat saya. Masih ingat checklist? Hari ini 92% kapal lolos stempel hijau. Yang tidak, kami bantu perbaiki besok. Saya duduk di bangku kayu dekat posko, mengamati nelayan yang sedang membersihkan ikan. Seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun mendekat, membawa gelas air putih. "Ini dari ibu, Om." Katanya jurnalis Australia harus minum banyak supaya tidak dehidrasi. Saya tertawa kecil menerima gelas itu. Ibu anak itu, Bu Ani, istri nelayan, kemudian datang. "Kami biasa begini, Mas. Anak-anak juga diajarin dari kecil menghargai peringatan cuaca, supaya nanti mereka tidak kehilangan ayahnya seperti teman-teman dulu." Pukul 11.30, hujan ringan mulai turun. Nelayan tidak bubar. Mereka pindah ke bawah tenda besar, melanjutkan obrolan sambil memperbaiki alat. Ada yang cerita tentang program pelatihan SAR yang baru selesai minggu lalu di desa mereka. Ada yang bahas rencana pasang solar cell di perahu kecil supaya radio tidak kehabisan baterai saat cuaca buruk. Semua dibicarakan dengan nada tenang, seperti urusan keluarga sehari-hari. Siang berlalu hingga pukul 14.45 WIB. Update BMKG terbaru muncul di layar ponsel Pak Joko. Gelombang sudah turun ke 1,5 meter. Peringatan mulai mereda besok pagi. Beberapa nelayan mulai tersenyum lebih lebar, tapi tidak langsung bergegas. "Besok baru full melaut. Hari ini cukup istirahat dulu," kata Pak Joko sambil menggulung tali. Sore menjelang, pukul 17.10 Wedakon BG, saya berdiri di tepi pantai Anyer yang sama dengan hari pertama. Matahari mulai condong. Cahaya jingga menyentuh ombak yang kini lebih lembut. Di belakang saya, nelayan-nelayan pulang satu persatu. Ada yang bawa keranjang ikan, ada yang menggendong anak, ada yang naik motor sambil melambai ke teman. Suara azan asar terdengar dari masjid desa, bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di pasir. Saya merasa dada saya sesak oleh sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata jurnalis biasa. Saya datang ke Indonesia dengan tas kamera dan daftar prasangka panjang. Negara kepulauan yang pasti kacau saat alam marah. Nelayan kecil yang tidak punya perlindungan. Sistem peringatan yang hanya di kertas saja. Selama hampir seminggu ini, dari Banten ke Sukabumi, ke Gunung Kidul, ke Trenggalek, dan kembali ke Anyer, saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat data BMKG yang mengalir tepat waktu, dari satelit hingga radio SSB di perahu kecil. Saya melihat nelayan yang memilih menunda melaut bukan karena takut, tapi karena mereka sudah belajar dari kehilangan di masa lalu. Saya melihat petugas yang turun langsung ke dermaga dengan checklist dan baterai cadangan, bukan hanya mengeluarkan surat peringatan. Saya melihat ibu-ibu dan anak-anak yang ikut menjaga. Komunitas yang saling ingatkan tanpa perlu diomeli. Prasangka saya hancur pelan-pelan, seperti ombak yang pecah di karang. Bukan dengan ledakan dramatis, tapi dengan detail kecil yang saya catat setiap hari. Jam 6.25 mesin dinyalakan. Checklist 12 poin yang diisi teliti. Radio yang berbunyi setiap 2 jam. Kopi tubruk yang dibagikan sambil rapat pagi. Life jacket yang diganti sebelum robek parah. Indonesia, dengan ribuan kilometer garis pantai dan lautan yang sering marah, tidak melawan gelombang tinggi dengan sombong atau pasrah. Mereka menghadapinya dengan cara yang sangat manusiawi. Mendengar data,
bekerja bersama, belajar dari pengalaman, dan tetap menjalani hidup dengan tenang. Bukan sempurna, tapi nyata. Bukan mewah, tapi cukup. Bukan teriak-teriak, tapi tindakan kecil yang dilakukan berulang. Malam ini, di Bandara Soekarno-Hatta menunggu pesawat pulang ke Australia, saya membuka laptop dan mulai menulis laporan lengkap. Tangan saya berhenti sejenak di atas keyboard. Saya yang datang sebagai orang luar yang penuh keraguan, kini pulang dengan hati yang penuh hormat. Terima kasih, Indonesia. Kamu mengajari saya bahwa di tengah lautan yang luas dan ombak yang ganas, ada cara untuk tetap berdiri tegar. Dengan waspada yang cerdas, kebersamaan yang hangat, dan keyakinan bahwa besok masih ada rezeki, kalau hari ini kita memilih selamat. Dan pelajaran itu, bagi saya jauh lebih berharga daripada berita sensasi apapun. Saya duduk di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, pukul 21.40 WIB. Pesawat ke Sydney baru akan berangkat 2 jam lagi. Laptop terbuka di pangkuan, tapi jari saya tidak langsung mengetik. Di depan saya, layar besar menampilkan berita cuaca nasional. BMKG umumkan peringatan gelombang tinggi di selatan Jawa, resmi berakhir pukul 18 Watang Lamhardiba hari ini. Kondisi kembali normal besok pagi. Saya tersenyum kecil. Beberapa hari lalu, kalimat itu pasti akan saya anggap biasa saja. Sekarang, setiap kata terasa berbeda, karena saya sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana kalimat itu hidup di dermaga-dermaga kecil dari Anyer sampai Perigi. Saya buka galeri foto di ponsel. Gambar pertama, Pak Joko di Anyer. Tangan kasar memegang radio SSB sambil tersenyum tipis pukul 06.35 WIB. Gambar kedua, Bu Hartati di Gunung Kido, sedang menunjuk grafik gelombang di kertas printout pukul 08.40. Gambar ketiga, Pak Suparno di Sadeng, berdiri di depan papan tulis besar pukul 07.35. Gambar keempat, Pak Hadi di Perigi, membagikan stiker reflektif life jacket pukul 08.25. Semua wajah itu tenang. Tidak ada kepanikan. Hanya kewaspadaan yang sudah menjadi kebiasaan. Saya ingat detail kecil yang terus mengganggu saya sejak hari pertama. Di setiap dermaga, tidak ada yang berlari-lari panik. Jam selalu tepat. Rapat pagi pukul 07, situ 7.30. Update BMKG pukul 05.45 dan 15.30. Radio laporan setiap 2 jam. Checklist keselamatan diisi dengan teliti, bukan karena diawasi petugas, tapi karena mereka tahu risikonya. Life jacket tidak hanya ada, tapi dicek tali dan ukurannya sebelum berangkat. Solar cadangan selalu diisi sebelum jam 10. Bahkan anak kecil sudah diajari arti warna merah di peta gelombang. Saya tutup mata sejenak. Bayangan ombak di Sadeng kembali muncul. Ombak itu tinggi, putih berbusa. Suaranya menggelegar. Tapi di darat, nelayan masih bisa tertawa sambil memperbaiki jaring. Ibu-ibu menjahit. Anak-anak bermain di pasir. Mereka tidak melawan laut. Mereka membaca laut. Dan laut itu, lewat data BMKG yang sampai ke ujung desa, seolah berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Saya buka catatan perjalanan. Halaman demi halaman penuh dengan catatan mikro. Pukul 6.25, mesin dinyalakan di Pandeglang. Pukul 9.55, rapat di Anyer dengan 20 nelayan. Pukul 13.05, patroli perahu karet hanya 300 meter. Pukul 15.55, update layar LED di Sadeng. Pukul 17.40, suara azan maghrib bercampur tawa anak di Perigi. Semua angka itu bukan sekedar waktu. Itu bukti bahwa sistem ini benar-benar berjalan. Bukan di Jakarta saja, bukan hanya di berita televisi, tapi di dermaga kayu yang sudah usang, di posko bambu, di grup WA desa, di speaker masjid, di tangan nelayan yang kasar karena garam. Saya, sebagai jurnalis Australia yang sudah meliput puluhan bencana alam di Pasifik, biasanya pulang dengan cerita kesedihan. Kapal hilang, keluarga menangis, pemerintah disalahkan. Kali ini,
Tas saya penuh dengan cerita yang berbeda. Cerita tentang orang-orang yang memilih tidak kehilangan lagi. Cerita tentang data yang benar-benar sampai ke orang yang paling membutuhkannya. Cerita tentang kebersamaan yang lahir dari pengalaman pahit tahun 2017, 2018, 2019, dan terus diasah hingga sekarang. Pesawat mulai boarding. Saya berdiri, memasukkan laptop ke tas. Sebelum mematikan ponsel, saya kirim pesan singkat ke grup WA yang dibuat Pak Joko kemarin. Terima kasih atas kopi tubruk dan pelajaran pagi ini. Saya sudah di bandara. Salam untuk semua di Anyer. Balasan masuk cepat dari Pak Joko. Hati-hati di perjalanan, Mas. Besok pagi kami melaut full. Gelombang sudah aman. Kalau ada waktu lagi, mampir. Kami tunggu cerita Anda di Australia. Saya tersenyum. Pesan itu sederhana, tapi menyentuh. Itu bukan basa-basi. Itu cara mereka mengucapkan selamat jalan. Tetap waspada, tetap bekerja, tetap bersama. Di dalam pesawat, lampu kabin redup. Saya sandarkan kepala ke kursi, memandang keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta masih berkelap-kelip di bawah. Di suatu tempat di selatan sana, ombak sudah mulai tenang. Besok pagi, ribuan perahu akan meluncur lagi ke laut, membawa harapan rezeki yang baru. Saya tutup mata. Prasangka lama saya tentang Indonesia sebagai negara kepulauan yang rapuh di hadapan alam sudah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa adalah rasa hormat yang dalam. Di sini, di tanah yang dikelilingi lautan luas, orang-orang biasa telah membangun sebuah cara hidup yang tenang tapi kuat. Mereka mendengar peringatan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai suara saudara. Mereka mempersiapkan diri bukan karena takut, tapi karena mereka tahu harga sebuah nyawa. Mereka saling menjaga bukan karena perintah, tapi karena mereka sudah terbiasa peduli. Itulah yang saya bawa pulang malam ini. Bukan berita dramatis tentang bencana, bukan gambar nelayan putus asa, tapi cerita tentang sebuah bangsa yang belajar dari ombak, berdiri tegar bersama ombak, dan tetap tersenyum di depan ombak. Dan cerita itu, bagi saya, adalah kebanggaan yang paling lembut dan paling nyata yang pernah saya temui di Asia. Selamat malam Indonesia. Besok, lautmu akan kembali ramah. Dan nelayan-nelayanmu akan melaut lagi, dengan hati yang tenang karena mereka tahu, ada yang mengawasi dari langit, ada yang mengingatkan dari darat, dan ada saudara-saudara yang selalu siap menunggu di dermaga. Itu bukan keajaiban. Itu kerja keras yang dilakukan setiap hari, dengan sabar, dengan teliti, dengan cinta pada laut yang memberi mereka hidup. Dan saya